penjara ini identik selalu identik dengan orang-orang yang tersiksa. Mungkin Mbak Vina udah merasakan ya Mbak? Iya, saya merasakan. Ini kita coba masuk. Ya. Bisa ya, ini bisa masuk ya. Saya coba ke kamera. Kita bisa lihat, ini penjara juga kan ya Pak ya? Nah, itu ventilasi. Ventilasi ini. Nah, Itu bisa lagi? Iya, itu di dalam ruang penjara. Nah, jadi iya. pemirsa, kalau boleh saya tambahkan sedikit, ini ventilasi udara, ya. Jadi ada 2 sub ventilasi udara. Ini sangat-sangat kokoh, besinya nggak mungkin akan bisa lolos. Masih asli ya itu Masih ya. asli, ya. Untuk mengantisipasi mbok lolos, tapi saya yakin orang-orang dulu nggak bisa mungkin lolos karena sudah tersiksa dan tidak punya daya. Nanti Mbak Vina bisa merasakan di sana ya. Oke, kita bisa lihat di dalam ini. Luar biasa sebenarnya ini. Ini benar-benar Pak Kiai Iji mau. Dan nanti Mbak Vina tanya ini apa? Coba saya lihat. Ini adalah untuk ngasih makan. Jadi kalau kita orang yang di sana ngasih makannya hanya di gelorong. Itu pun kalau dikasih makan. Ini ventilasinya, itu tempat untuk ngasih makan. Ya, sedulur ini saya merasakan lebih menyedihkan lagi ya dari sana ya. Jadi kalau di sana masih menyedihkan, di sini lebih menyedihkan lagi. Ada yang sampai kulit tok. Ya, kita sudah masuk sampai ruang. Jadi sedulur kita sudah masuk ke ruang di mana para tahanan dulu ditahan di sini ya. Ini tepat di sebelah saya. Ini ada yang kondisi yang tadi saya sebutkan, dia kurus banget, nggak bisa banget. Posisinya di sini tadi bisa di flashback coba sama Mbak Vina yang ini yang posisinya di sebelah saya sekarang. Untuk pemirsa, kalau boleh saya teraskan, kalau besi-besi ini, ya, besi-besi ini untuk mengikat, merantai atau orang tahanan pertahanan. Jadi modelnya gini. Boleh Mbak Vina ya? Masih bapak edukasi. Ya, Dan kita silakan. Jadi apa sih fungsi dari besi-besi ini? Untuk mengikat orang yang ini tersiksa, ya. Ini juga sama di sebelah situ aja. Ini ya sosok yang kurus banget mungkin ya. Ya mungkin ditanya mungkin ada sedikit kalau ditanya apa dan melawan mungkin untuk saat ini mungkin. Jadi dia sering Pukul, sering disiksa. Karena dia ada bongkar tuh ya. Dia ada bongkar terus siksa ternyata ini buat masung dorongnya. Ya, buat masung. Ini juga berarti apa ya? Ini ada yang duduk di sini sih. Iya, ya ini betul. Iya. Iya. Tadi dia perutnya sakit banget. Iya, ini saya contohkan gini. Iya Mbak Vina ya. Mereka selalu disisanya gitu. Mereka dilihat langsung disiksa. Kalau katakan diinterogasi. Gitu. Ini guna-guna apa guna besi ini? Apakah mungkin karena membangkang gitu ya Pak? Iya. Jadi sebenarnya nggak membangkang, tapi membela diri sebenarnya. Ya, sebetulnya membangkang karena dia tidak mau karena ditindas. Mereka melawan, tapi pada saat itu dengan kekuatan yang apa adanya, mereka tidak bisa melawan sepenuhnya. Mereka hanya pasrah. Ya, sebetulnya itu dulu jadi penjelasannya Pak Kandi terus Mbak Vina tadi sudah flashback sedikit. Gimana Mbak Vina? Apa yang kamu lihat di sini yang kamu rasakan seperti apa? Tapi saya merasakan sih ini yang paling parah di sini sih yang gantung. Terus. Nih, sini. Banyak ya, intinya banyak di sini ya, banyak yang gitu. Semua pribumi. Mungkin satu ruangan ini bisa dipakai ratusan orang. Ya, ini ada 3 kamar. Jadi
di sini sangat berjubel-jubel Pak. Iya, bertumpuk-tumpuk Iya. bener ya. Jubel-jubel. Bener. Jadi biarkan saja. Mungkin dalam kondisi bangsa kita, teman-teman yang sudah berada di sini, dia ingin bertahan hidup dengan cara kanibal, karena dia ingin bertahan hidup pada saat itu. Dia memakan temannya sendiri. Jadi yang saya lihat tadi saya merasakan pertama masuk yang pertama kali muncul itu yang di sebelah saya persis ini, di sebelah sini. Sosoknya kurus, kasihan. Itu sih banyak memang dimasukkan di sini. Tapi memang tadi yang pertama kali nampak atau muncul ya, dia ingin menyampaikan sesuatu sama saya ini kan di sini. Tapi sudah banyak memang itu. Coba kita masuk ke sebelah. Ya, sebelah sini, Mas. Kita masuk. Jadi nanti keluar ke sana. Mungkin Mbak Tina bisa melihat. Ini kamar penjara, ruang-ruang penjara di sini selalu ada besi-besi ini. Ada bersifat di sini. Semuanya. Muat. Gimana Mbak Tina? Iya. Tetap saya merasakan kesakitan, rasa sakit karena siksaannya. Terus kebanyakan banyak orang di sini juga berjubel-jubel warga pribumi. Jadi mereka memang hanya bertahan hidup seperti yang Bapak katakan. Tapi kasihan sih Pak. Ya, gitu. Telanjang juga ya. Iya, benar. Telanjang dada. Iya, rata-rata telanjang. Rata-rata. Sebelah juga masih itu namanya. Ya. Sebelah Iya, masih juga. banyak. Coba kita lanjut ke sebelah. Ya. Saya akan mencari. Saya rasakan yang paling itu dari tengah ya. Kalau yang di sini dengan yang di sana yo sama, tapi yang paling itu di tengah sini. Tapi ini ya Mas, benar aku itu merasakan energi ketakutan luar biasa. Aku ini merasa takut Mas. Mbak, sama Pak. Coba masukkan. Ya. Main menjelaskan. Pada umumnya kita rasa takut apa ya Mbak ya? Dia takut mandi Iya, aja, iya. dia takut Iya. mereka itu. Nah, ya Mbak ya. Jadi Ini Mbak juga mungkin akan flashback sedikit di sini di ruang penjara. Nanti Mbak coba flashback di sini seperti apa. ini sambil saya cerita sedikit. Oh, Ya. iya. Kalau ruangan-ruangan penjara ini selalu ada tempatnya. Mbak. Baik. Kalau tempat ini jendela ini untuk melihat, memantau orang yang ada di dalam ini. Jadi Yang ini, lihatnya dari luar. yang ada ventilasinya itu ya Pak. Ventilasi. Itu luarnya. Berarti dia ada tutupnya. Iya, ada tutupnya jeruji. Jadi tentara Belanda kalau untuk melihat tahanan-tahanan yang ada di dalam di sini, ini cukup dari sini. Dia ngomong, masih lengkapkah atau sudah ada yang mati kan? Kalau kita bayangkan sedulur dengan tembok yang ukurannya meteran ini, Ya. untuk bisa keluar susah gitu kan, tebal banget, luar biasa, tebal banget. Meter ya, itu tadi sangat luar biasa. Ini udah ya Pak ya? Ya, keluar. Ya, itu sedulur kita lanjut keluar ke ruangan yang paling Ya. Kita sekarang berada di tepat di depan gudang senjata. Jadi bisa
kita review ke Bapak Pendit lagi bagaimana sih dan siapa dulunya senjata ini, monggo Pak Pendit jelaskan. Oke, pemirsa, kita sudah berada di depan gudang senjata. Ya, gudang senjata itu ya tentunya untuk menyimpan senjata-senjata para tentara Belanda. Tapi kalau mungkin Mbak Vina mau merasakan, ya kayaknya sih nggak sebegitu parah yang seperti di tempat lain. Nanti untuk mengakhiri perjalanan kita masih ada 2 trip lagi sampai di pintu gerbang aslinya Benteng Pendem ini ya. Pemirsa, kalau pemirsa mungkin masuk dari pintu loket atau tiket, itu bukan pintu gerbang asli Benteng Pendem, tapi itu pintu gerbang yang hanya untuk masuk ke pengunjung. Karena dulu pintu gerbang tersebut adalah di sampingnya Benteng Pendem, itu masih di luarnya Benteng Pendem. Jadi nanti untuk yang aslinya ada di sebelah selatan, ya, tepat sebetulnya menghadap ke laut. Ayo, kita langsung ke sana. Ya, ambil. Ayo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampurasun. Sampurasun. Assalamualaikum. Siapa? Dengan siapa? Kamu siapa? Siapa yang jadi kamu yang baik? Ya. Mau dirame-rame ke? Pesan apa? Ya, saya jelaskan. Kita di sini mau menelusuri sejarah Benteng Pendemnya. Saya juga pribumi sini asli. Gitu. Saya pengen tahu sejarahnya seperti apa sih. Kita kan bangsa Indonesia. Kita pengen mengetahui dulu seperti apa sih. Silakan lu aja. Awas yang ngecek. Ada pasangan muda. Biar kita ngobrol dulu. Kamu di mana? Kamu menetap di mana? Di sebelah mana? Ya nggak apa-apa, saya pengen ketemu di jalan kan bisa sapa ya. Kamu di sebelah mana? Di atas sana ya? Oh, ya, di atas sana. Iya, di atas. Di atas. Apa sih di atas itu? Ada apanya sih? Oh, makam ya. Kata sosok jin ini di atas itu makam. Patilasan. Patilasan ya. Oke, saya lihat ada makam ya di situ ya. Nah, saya pengen ke sana. Saya pengen menelusuri kebenaran yang di sana seperti apa. Gimana? Di atas itu saya lihat ada makam. Ora usah musik. Kita nggak musik, kita pengen menelusuri. Penelusuran itu kita menelusuri seperti apa sih jejak-jejaknya di sini, bagaimana. Itu untuk edukasi kita bangsa manusia. Kalau bangsa kamu enggak, bangsa kamu belok wae. Kalau kita ke sini ini untuk edukasi, untuk saya, untuk teman-teman semua. Gitu. Karena sejarah zaman dahulu itu kalau dengan orang Belanda itu luar biasa ya, bangsa Indonesia memperebutkan kemerdekaannya ini susah gitu. Jadi saya kenapa? Ngerasa matur suwun. Begitu. Ya saya terima kasih. Terima kasih dalam hal apa? Leluhurmu. Oh ya, saya terima kasih sama leluhur saya. Yang wis memperjuangkan bangsa kita. Begitu. Insya Allah
Ini saya ngobrol dengan siapa? Bisa. Nggak tahu. Tapi kamu asli di situ. Ada yang mau disampaikan lagi enggak? Kalau enggak kamu keluar dulu. Pada Ya insya Allah nanti kita setelah dari sana kita pulang, kita balik. oh pokoknya ini. Saya nggak ganggu, kita cuma menelusuri aja, nggak mau ngapa-ngapain gitu. Oh sesajen. Saya nggak, nah gini dulu, ini minta sesajen ini. Nah, bang sajen kayak gini, kita nggak bawa sesajen, kita cuma bawa doa. Perjuangan lalu. Emang dengan kita membawa sesaji itu menghormati leluhur kita gitu. Sakajinya. Oh gitu, kata jin ini dengan kita membawa sesaji itu bisa paling enggak menghargai leluhur kita gitu. Ini penuturan daripada salah satu jin yang dia mengaku ada di sana di atas gitu. Bukankah dengan kita mendoakan juga termasuk kita menghormati leluhur seperti yang sudah kita lakukan bersama dengan saudara-saudara kita? Oh enggak, Dengan doa itu tidak menjadikan menghormati leluhur. Dungo. Ono. Yani orang. ya doa Benda kan, itu kan wujud zat. Orang bisa. Sesajen. Ono kembang. oh, gitu. Berarti yang di atas itu ada seperti itu juga, ada sesaji juga enggak? Oh ada. Itu kan wujud lahiriah. Wujud batiniahnya itu adalah kita mendoakan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, Ini aja. mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya kebaikan mereka, supaya mereka Allah terima dengan baik di sisi yang terbaik karena mereka leluhur kita. Bukankah seperti itu? Mereka yang memperjuangkan kita, kemerdekaan kita. Oh gitu betul. Jadi ini si jin ini minta kalau kita kesini kudu bawa sesajen, kita bawa doa. Oh nggak ada manfaatnya katanya. Buat panjenengan gak ada manfaatnya, buat mereka leluhur saya insya Allah dengan izin Allah diberi kemudahan oleh Allah, diringankan. Oh leluhur pingin mangan juga ya. Jadi kata si jin ini leluhur itu makan katanya. Makannya itu dengan sesajen itu. Oh gitu. Kalau leluhur itu butuh makan juga, makanya lewat sesaji ya. Ini sesuatu yang mana jin ini membelotkan kita, sering terbelotkan ya. Termasuk versi saya yang di atas itu juga bukan makam ya, bukan makam asli, itu versi saya. Karena kita punya pendapat masing-masing ya, kita punya pandangan masing-masing, kita punya gambaran masing-masing. Kalau versi saya ini, ya ini ulahnya si dia. Kebenarannya ya Gusti Allah yang ngerti, tapi menurut versi saya yang di atas itu bukan makam, nggak ada yang meninggal di situ. Itu versi saya, pendapat saya. Iya, tapi kan terus dikasih izin yo, berarti makam ya kan ya, iya kan? Kenapa mau dikasih izin? Apa seperti Petilasan siapa? Petilasan ya, siapa? petilasan siapa coba? Apakah kiai atau ulama atau ustadz kah? Ya, Atau memang coba. pahlawan nasional kah? Sinten asmane? Siapa namanya? Oh, kata si jin ini Jenderal Jenderal Sudirman itu dimakamkan di situ, makamnya di situ. Oh, Patilasan. Nah, ini salah satu kebenarannya ambo ya, karena ini bangsa jin, kita nggak tahu kebenarannya. Yang jelas kita pintar-pintar memilah, karena daripada mediumisasi yang seperti ini itu untuk menguak sesuatu kegaiban. Kok ada yang bilang dengan kita mau menguak kegaiban itu nggak akan bisa.
Yang gaib itu urusannya dengan Gusti Pangeran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita memasukkan jin ini ditanya, ini itu banyak yang membelotkan. Dari 100% tingkat kebenarannya paling 10% atau 5% sendiri. Jadi banyak membelotkan. Gitu ya Pak. Jadi banyak yang membelotkan. Tapi ini menuturkan bahwa di situ adalah petilasannya Jenderal Sudirman. Nah, kamu sebagai apa di situ? Kenapa kamu di situ? Oh, kamu menjaga. Kamu dulu ikut Jenderal Sudirman gitu apa gimana? Apanya? Kamu apanya? Apanya Jenderal Sudirman? Atau pendamping atau pengikutnya atau apa? Pengikut. Pernah berjuang? Pernah bersama, tapi nggak pernah berjuang. Membantu dalam hal apa? Perang, melawan? Yang dijajah negara orang kita? Orang mana? Ya. Coba saya tanya, ini dari dulu sampai sekarang, bukan dari dulu sampai sekarang ya, dulu pada masanya ini apa ada benteng-benteng ini, ada nggak bangsa lain yang menduduki di sini? Setahu kamu? Ada. Bangsa mana? Bangsa mana? Bangsa mana? Dia menyebutkan jangan pakai bahasa Sanepo, bahasa didohirkan. Kalau kayak gitu kita tok yang tahu. Sipit matanya. Oh, sipit matanya. Berarti mungkin bangsa Jepang yang Ya. dimaksud gitu. Dulu gini, kalau saya meluruskan ya. Dulu setelah Belanda meninggalkan benteng ini, masuk Jepang. Ya, yang matanya Cuma sebentar. Ya betul, emang. Yang rong tahun. Sing matane sipit. Ya. Sing gawe bangker neng dhuwur gue. Bangker kaya benteng. Sapa sing bangun? Laut di Jepang. Iya, Jepang di sini hanya menguasai sebentar ya. Nah, tinggal sedilo singgah toh. Ya. Itu singgah atau merebut atau gimana? Oh, singgah katanya ya. Bukan merebut dari itu, Belanda. dari Belanda. Tidak. Nah, terus setelah Jepang menduduki di sini, kamu kemana? Sampai terakhir kemana? Jauh. Seberang Pulau Jawa. Oh, gitu. Ini sedikit edukasi benar dan tidaknya wallahu alam ya. Kalau yang tahu, tapi yang jelas sosok gaib ini beliau menuturkan bahwa dia yang ikut dengan Jenderal Jenderal Sudirman. Sudirman gitu. Coba nanti kita sedikit telusuri lagi, benar nggak coba yang di sana itu kita tarik lagi, coba benar nggak sosok ini, karena ini jin ya, jin itu nggak bisa dipercaya 100% gitu. Udah ada yang mau disampaikan lagi nggak? Kalau nggak ada kamu keluar. Iya, kita setelah ini kita akan pulang gitu. Iya, nanti kita bawa doa. Nanti kamu saya doakan. Siapa nama kamu? Saya tahu nama kamu. Oh, jadi orang tak kenal maka tak Bahasa bodoh. Bahasa bodoh katanya. bantu. Sudah, kamu keluar. Nanti kita ngobrol lagi. Kamu keluar ya. Ya, mau menyerang dulu. Jadi dia nggak sendirian, ternyata banyak itunya, banyak pengikutnya. Pintar dia menyimpan sesuatunya, energinya besar. Kamu keluar. Ya, kamu keluar. Sudah keluar enggak? Remuk.
mati gitu ya. Mati kan di tangan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh, kamu paling kuat. Ada yang ditakuti nggak ada di bangsa kamu? Ada nggak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini ada yang datang lagi. Mas Sigit mana? Petan Mas Sigit malah kok. Kau malah polisi. Siapa kamu siapa? Saya manggil ini bukan manggil kamu. Saya manggil wajah ini loh. Malah kamu yang masuk. Saya bukan apa-apa. Ya cuma bersandar sama yang di atas. Apa? Kamu di mana? Posisinya di mana? Keluar ya. Ini yang membelot-belotkan yang seperti ini nih. Bangsa-bangsa Cina ini. Kamu ada yang mau disampaikan nggak? Iya nanti habis ini kita bubar. Iya. Masalah ini keluarin dulu apa ya? Kita belum ke sana soalnya. Keluarin dulu. Masalah ini. Mbak, kamu keluar bisa nggak? Nanti ngobrol lagi. Kita belum ke sana soalnya. Kita belum ke sana. Apa mau nyerang? Silakan coba. Minumnya ada minum. Saya nggak bisa gendut, jangan gelut-gelut terus aku. Mas Jeki mas, kamu keluar. Ngobrol aja ngobrol, nggak bisa gelut ya. Bang keluarin bang. Ya sedulur ini malah menjaluk gelut baik. Saya bukan pesilat jadi nggak bisa gelut ya. Kamu keluar. Ayo putih mas, ayo putih. Aku jahat kok sekal batin inal bad ya kana so. Minumnya mana? Ada beberapa jin yang masuk. Intinya sih dia nggak nyaman ya kita kesini yang di sini nggak nyaman karena mungkin berisik ya. Tapi tujuan kita bukan itu kok. Kita nggak ganggu. Kita hanya penelusuran saja sejarah di sini seperti apa dan mungkin ada sesuatu yang dibelot-belotkan sama jin. Kayaknya sih memang ada. Nah dari penuturan salah satu jin dia mengaku bahwa di sini adalah tempatnya Jenderal Sudirman ya, petilasan. Tapi kenapa petilasan itu kok
dikasih apa namanya? Sesaji ya, kayak sesaji, terus ada itunya juga apa? Paes, iya bener ya, paesan atau kijing gitu. Jadi itu agak janggal menurut saya, tapi ya nggak apa-apa, memang di sini seperti itu. Cuma kalau versi saya masih janggal dengan sana, itu bukan makam soalnya. Itu sih dulu. Nanti kita jadi ada eksistensi masuk ke wadahnya Mas Sigit bersama Mas Ibnu ini. Kita sedang menetralisir ya. Nanti kita lanjut ke sana sebentar, terus kita pulang. Nanti mungkin saya penasaran sama yang di atas, coba kita lakukan mediumisasi satu kali lagi. Bentar lah, nantilah kita coba, karena belum dapat edukasinya, kurang. Nanti coba, karena yang tadi masuk itu jin ya, kita sudah sampai lagi ke gerbangnya ya. Ini gerbangnya, ini masih aslinya bukan Pak? Ya, ini masih aslinya. Parit. Belakang saya ini ada kayak sungai Pak ya? Parit kecil. Dalam nggak Pak ini Pak? Ya kalau dulu dalam. Tapi sekarang udah enggak. Dalam ini kayak pintu gerbang ya, dulunya ya. Mungkin apa bagaimana dibuatnya? Ya, gini, kembali lagi, parit ini yang di belakang kita ini yang masih tadi satu aluran ya. Sambungannya ini, gitu ya Pak? Ya pemirsa, inilah pintu gerbang asli Benteng Pendem. Ya, ini langsung menghadap ke laut, menghadapnya ke laut. Dan dulu ini ada pintunya, Mas. Ada pintunya pemirsa ya. Jadi kalau saya sebut itu dulu pakai pintu lamdor. Mungkin apa itu lamdor? Kalau diturunkan menjadi jembatan, kalau ditarik nutup menjadi pintu. Kita lanjut ke terowongan. Nah, di terowongan ini saya sudah dipanggil ya. Di sana ada energi besar, nanti bisa kita rasakan. Nanti Mbak Wina suruh merasakan seperti apa ya. Minyaknya di bawah nggak Mbak? Minyak itu pembantu kita Bapak, dan merasakan sesuatu, ada yang bondeli itu sedang kita kerasa ada yang berat ya di kakinya ya. Rasanya gimana Pak? Berat? Ada sesuatu ya? Ya jauh saya nggak pernah begini Mas. Jadi ini Bapak mengatakan saya nggak pernah seperti ini gitu. Baru kali ini katanya merasakan yang gitu. Semoga saja kita selalu dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang ini Ya, sungai ini tadinya ke sana muter ke sana. Ya. Ini sudah dangkal berarti ya Pak? Dangkal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini langsung ke sana. Jadi dulu kita sudah berada di depan gerbangnya, itu Terowongan. Ini Mbak. terowongan. Ya. Dulu sejarahnya dipakai untuk apa Pak ini Pak? Oke. Pemirsa, terowongan ini dipergunakan oleh tentara Belanda itu di sini sebagai pusat ruang perkantoran, Mas. Nah, ruang perkantoran, dan dipakainya ada penjara ruang bawah tanah, sel tikus juga ada. Karena di sini ada ruang interogasi, terus ada penjara bawah tanah, terus nanti ada terowongan, Mas. Ada terowongan yang tembusnya sampai ke pantai. Nah,
ini mau saya ralat lagi. Apakah betul benteng Pendem ini sampai tembus ke Nusa Kambangan? Itu kalau ada yang menyatakan itu bohong, ya. Jadi saya sangkal. Ini versi Bapak Dandit, tidak ada terowongan yang Sampai tembus ke Nusa Kambangan. Ya, jadi kita pakai logika aja. Tidak ada orang yang mampu sampai menembus ke bawah laut untuk terowongan. Apalagi kalau kita lihat secara akal sehat, lautan aja udah begitu dalam, sampai ada ratusan meter ke dasar laut. Apalagi suruh bikin terowongan sampai tembusnya ke laut, kayak ke Nusa Kambangan. Jadi untuk meluruskan sejarah benteng Pendem ini, itu tidak ada jalan tembus sampai bawah laut. Kalau saya katakan ada terowongan yang tembus ke pantai, itu emang betul. Nah, di sini kenapa? Terowongan tersebut untuk mengintai musuh-musuh yang arahnya dari laut. Jadi para tentara Belanda dulu, kalau untuk melihat situasi kondisi di luar sana, mereka berdiri di pantai. Nah, jadi kalau melihat ada pergerakan musuh, mereka langsung masuk lorong terowongan sampai tembus ke ruangan. Itu menurut sejarah yang saya pelajari. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak dulunya seperti apa, kemudian menyangkut kepada terowongan tadi. Menurut Bapak nggak ada, kalau ada cerita yang mana ada lorong bawah tanah yang menghubungkan daripada benteng Pendem dengan Nusa Kambangan, itu sebenarnya tidak ada gitu ya Pak. Menurut sejarah versinya Bapak dan di sini tidak ada yang seperti itu. Itu bisa saja seperti itu. Kita nggak tahu, tapi memang versi daripada Bapak, dan karena pasti banyak versi ya, kita nggak bisa menyatakan bahwa ini loh yang paling benar, tidak bisa. Tapi versi Bapak ini memang benar, kata beliau. Tidak benar bahwa ketika ada golongan yang dihubungkan dari benteng ini ke Pulau Nusa Kambangan gitu sedulur. Nanti kita coba masuk sedikit ke dalam. Terus ini saya tambahkan, di sini ada yang sosok ya, di sini gaib ini ya, dan ini bangsa jin sedulur, bukan orin tapi jin. Sosoknya tinggi besar. Ada sekarang posisi bangsa sebelah kanan saya. Ini Mbak Dina merasakan ya, suara dan juga Didi juga merasakan ya. dari tadi. Kita nanti masuk sedikit seperti apa dalamnya dan bagaimana monggo. Kita ada Kita setan.